Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya Bu Bidan berterima kasih banyak buat Mams yang sudah ngeklik video ini ya. Dan bagi Mams yang baru tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga, Mams boleh subscribe dan tekan loncengnya. Dan karena kalau Bu Bidan buat video yang baru, Mams nggak ketinggalan. Oke deh Mams, di video kali ini Bu Bidan akan bahas tentang permasalahan apabila Mams itu mempunyai anak balita pada saat diberikan obat itu langsung muntah ya Mams. Apakah obatnya harus diberikan lagi? Apakah dosisnya harus dikurangi lagi? Atau bagaimana cara solusinya? Atau bagaimana sih yang harus Mams lakukan? Oke, mungkin ada beberapa Mams yang sudah tahu jawabannya atau sudah biasa mengalami hal tersebut dan tahu cara mengatasinya. Tetapi bagi Mams yang baru tahu, tepat sekali untuk menonton video ini karena Bu Bidan akan kasih tahu solusi dan cara mengatasinya. Oke Mams, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, sebelumnya Bu Bidan tekankan Mams harus cari tahu dahulu penyebab dari muntah itu sendiri. Apakah muntah itu berasal dari setelah minum obat yang diberikan langsung muntah, atau memang sebelumnya baby, balita atau anak kita itu muntah sudah berulang sebelum diberikan obat. Kalau Mams sudah mengetahui hal tersebut, baru Bu Bidan akan masuk ke dalam pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu muntah memang sudah pembawaan si balita atau baby atau anak kita. Jadi sebelum dikasih obat, ini ya ceritanya begini nih. Anak kita tuh lagi demam tinggi, tapi sebelum demam tuh muntah-muntah. Karena dia nggak mau makan, nggak mau minum, jadi dikasih obat penurun panas karena panas badannya. Tetapi obat itu keluar lagi. Nah itu kasusnya berarti muntah sebelum diberi obat penurun panas itu udah punya riwayat muntah-muntah. Nah untuk mengatasinya, kalau seperti itu diberi obat muntah dulu ya Mams. Dia tunggu tenang dulu, terus dikasih sirup mualnya, sirup muntahnya. Dan bagaimana cara menghitung dosis obat sirup muntahnya, Mams bisa klik di link deskripsi yang Bu Bidan cantumkan di bawah ya. Nah kalau sudah dikasih obat muntahnya, tunggu tenang dulu baru dikasih obatnya. Diberikan obatnya itu jangan sekaligus ya Mams ya. Jadi misalnya takarannya, dosisnya, cara menghitung dosis paracetamol, Bu Bidan juga udah pernah jelasin ada di video, boleh Mams klik di link deskripsi. Apakah Mams sudah sesuai dengan berat badannya, bukan berdasarkan usia ya. Bagaimana cara menghitung dosisnya? Mams bisa klik di link deskripsi yang Bu Bidan cantumkan, cara menghitung dosis paracetamol. Nah, kembali lagi ke topik tadi. Ini masalah yang pertama, yaitu muntah sebelum memang sudah punya riwayat muntah gitu ya. Nah sudah dikasih sirup muntahnya, barulah dikasih si paracetamolnya. Nah ngasih paracetamolnya itu apabila si baby, balita kita atau anak kita itu kurang dari 30 menit. Jadi habis dikasih obat, memang dia nggak muntah tuh, habis dikasih minum dia nggak muntah. Tapi 15 menit kemudian dia muntah lagi, keluar semua sampai kuning gitu, keluar cairan kuning dari perutnya, itu tandanya obatnya keluar lagi. Intinya kenapa aku bilang, Bidan bilang itu kurang dari 30 menit, karena obat tersebut belum diserap oleh lambung ya Mams ya. Ditambah lagi nih pada saat memberikan obat, perut baby kita, anak kita, balita kita itu sedang kosong, wajar karena dia langsung reaksi dengan asam lambung, makanya dia terjadi muntah. Responnya langsung menolak obat itu. Ditambah lagi obatnya itu kan kental Mams, obat paracetamol. Mungkin Mams juga punya sediaan Sanmol di rumah, Mams boleh cicip, rasanya memang agak pahit. Walaupun paracetamol di rumah itu ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, itu tetap Mams ada rasa pahitnya. Nah cara mengakalinya ya Mams ya, itu tadi ya yang pertama, kalau kurang dari 30 menit boleh diulang sesuai dengan dosis yang diberikan, tetap kurang dari 30 menit. Tapi kalau lebih dari 30 menit itu jangan diberikan dulu Mams ya, jangan diberikan dulu, tunggu dulu reaksinya selama 1 jam. Kalau dia masih muntah lagi baru boleh dikasih lagi, berarti memang benar-benar sudah keluar semuanya paracetamolnya. Jadi selang waktunya, maksudnya 30 menit sampai 1 jam itu pokoknya
di observasi kita lihat dulu kalau memang anak itu setelah 30 menit itu masih muntah, semakin parah, baru diulang lagi obat penurun panasnya, karena nggak akan ngefek, obatnya nggak masuk ke tubuh ya, keluar lagi gitu. Tapi kalau udah lebih dari 30 menit bahkan lebih dari 1 jam, itu nggak usah diberikan lagi ya mams obat penurun panasnya. Diobservasi pakai termometer bagaimana, apakah signifikan penurunan dari suhu tubuh anak kita, balita kita, dan baby kita ya mams. Nah, cara mengakalinya supaya dia tuh nggak muntah-muntah berulang karena rasa yang pahit, mams jangan langsung berikan dosis langsung kental gitu, 1 sendok utuh gitu, 1 sendok takar. Kalau sirup kan ada sendokannya, terus kalau yang drop ini kan biasanya ada yang pipetnya ya. Itu jangan mams langsung kasih kental itu mams. Jadi mams taruh di wadah yang bersih ya, steril maksudnya. Terus dimasukin obatnya, terus dicampur air putih, diencerin gitu. Dikit-dikit mams diberikan, jangan langsung disuruh minum kayak minum air putih gitu, nggak kayak gitu. Jadi dikasihnya sedikit-sedikit, yang penting obat itu masuk. Dan juga dipastikan saat mengkonsumsi obat penurun panas atau obat yang lainnya itu perut nggak boleh kosong ya mams, karena reaksinya sama asam lambung bisa mual dia gitu ya mams ya. Nah itu tadi yang Bu Bidan saranin tipsnya untuk cara mengatasi saat baby muntah, balita muntah atau anak kita muntah. Jadi yang pertama tadi Bu Bidan ulangi, yaitu pada saat kurang dari 30 menit langsung muntah, misalnya setelah minum, sekarang minum nih, terus sebelum 30 menit ya, itu dia muntah lagi. Nah itu kasih obatnya berulang lagi sesuai dosis ya, dosis berat badan. Tapi kalau dia udah lebih dari 1 jam, bahkan sudah mendekati 1 jam, itu observasi dulu bagaimana penurunan suhu tubuhnya. Kalau misal kasusnya ini obat paracetamolnya ya. Oke mams, mungkin segitu dulu ya yang Bu Bidan jelasin di video kali ini. Mungkin ada beberapa mams yang punya pengalaman pribadi atau punya masalah sendiri setelah nonton video ini. Boleh mams komen di bawah, Bu Bidan akan balas. Jadi ada untungnya juga buat para ibu-ibu, para mams yang melihat komentar, siapa tahu juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi solusi kita cari sama-sama ya mams. Oke deh, makasih banyak ya. Kalau mams suka dengan video ini boleh di like, boleh di-share buat siapapun, supaya video ini juga bermanfaat buat yang lain. Apalagi buat mama-mama muda yang belum banyak pengalaman ya. Jadi supaya tidak bingung gitu. Terima kasih mams, makasih banyak ya. Oke deh, terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan juga jaga kesehatan selalu dan berbahagia selalu ya mams. Salam keluarga dan salam buat semuanya. I love you mams.